gambaran bagaimana proses-proses misalkan dari DNA menuju ke protein. Nah, jadi aliran informasi genetiknya kita sebut sebagai itu. Nah, di situ di video-video tersebut nanti ada dibahas ya bagaimana DNA itu nanti dirubah atau diperbanyak gitu ya, lalu kemudian ditranskripsikan menjadi mRNA, lalu kemudian disintesis menjadi protein. Nah, kemarin kita sudah sampai sini ya. Jadi fungsi DNA salah satunya adalah untuk menyimpan informasi genetik. Nah, sebelumnya kita harus kenal dulu beberapa terminologi, yaitu yang pertama kita sebut sebagai genom. Ya, genom itu adalah informasi genetika total yang terkandung di dalam suatu sel, organisme atau virus, katakanlah seperti itu. Nah, dengan kata lain, genom itu merupakan seluruh urutan DNA dalam suatu sel atau organisme atau virus. Nah, contoh misalkan di Indonesia, di manusia dan tikus itu genomnya itu lebih dari 3 juta pasang basa. Kalau di E. coli itu sekitar 600.000 pasang basa. Nah, genom di manusia, ya, DNA-nya dikemas di dalam yang namanya kromosom, ada sebanyak 4 kromosom yang berbeda. Ya, setiap kromosom nanti akan punya banyak gen. Nah, kalau misalkan gen, tadi genom itu adalah seluruhnya, nah kalau gen ini adalah unit DNA yang berperan dalam penurunan sifat. Ya, urutannya spesifik dari bahasa DNA, nah mengandung instruksi bagaimana nanti protein itu disintesis. Jadi ada kode-kode gimana sih nanti proteinnya disintesis. Nah, hanya 2% dari genom yang merupakan gen. Sisanya adalah daerah-daerah non-coding, ya, fungsinya untuk meregulasi kapan atau berapa banyak protein harus disintesis. Jadi ini informasinya sangat-sangat kompleks sebenarnya ya, walaupun berupa urutan nukleotida seperti itu ya, cuman ada 4 nukleotida, ada urutan banyak. Nah, nanti informasi-informasi yang dikandung di situ ternyata sangat kompleks. Nah, diperkirakan kalau di manusia itu ada sekitar 30.000 sampai 40.000 gen ya dari genom manusia tadi. Nah, nanti ada terminologi yang kita sebut sebagai peta genetik. Peta genetik ini adalah peta yang mengidentifikasi posisi ya pada kromosom. Misalkan peta genetik dari ya kita buat peta genetik seperti ini. Nanti di sini ada bagian yang namanya replication atau ORI atau replication origin ya. Nah, ada seperti ini. Dan setelah itu ada gen untuk misalkan DNA pol, helikase segala macam ini terkait ke proses replikasi. Lalu di sini ada single stranded DNA binding protein atau protein SSB ya. Dia ada nanti buat mekanisme repair DNA kalau ada kerusakan segala macam nanti ada di bagian sininya. Nah, ini peta genetiknya. Lalu kemudian nanti di sini ada misalkan DNA girasenya ya, di sini ada mismatch protein ya, seterusnya. Nah, ini berada dalam sesuatu yang kita sebut sebagai peta genetik. Ya, peta genetika. Ini untuk kasus E. coli. Ya. Nah, beruntung kita hidup di era, nggak tahu beruntung atau malah jadi apes gitu ya, karena jadi lebih repot yang dipelajarinya. Nah, tapi saya anggap kita beruntung ya, kita ada di era abad ke-21 di mana Project Human Genome ya ini yang dikerjakan oleh berbagai negara, oleh banyak peneliti yang dilibatkan. Nah, mereka coba mengumpulkan informasi tentang genom dari manusia. Nah, ini proyeknya dimulai dari tahun 90-an ya, 80 akhir sampai ke 2000 rampung ya. Sudah didapatkan urutan lengkap dari genom manusia. Nah, ini proyeknya menggalang dana yang sangat-sangat besar. Nah, yang kita sebut sebagai The Human Genome di tahun 2000. Nah, dari sini kita bisa lihat nanti ya. Nah, ada bagian terminologi yang lain adalah yang namanya kromosom. Ya, tadi ada 24 jenis
kromosom untuk manusia ya. Nah, kromosom ini adalah jadi kumpulan DNA ya yang mengandung banyak gen, regulator dan segala macamnya. Nah, ini dikemas di dalam kromosom ya. Kromosom kita temukan ada 24, satu kromosom 1, 2, 3, 4. Ini jumlah gennya ada sekian, jumlah basanya ada sekian ya, 245 juta pasang urutan basa gitu ya. Nah, lalu sampai ke 22, lalu ada X dan Y. Nah, kromosom X dan Y ini terkait dengan apa? Kromosom X dan Y di sini. Ada yang masih ingat di SMP itu udah pernah dibahas? Gamet, Pak. Gametnya atau nanti terkaitnya ke arah penentuan kalau misalkan kita lebih ke arah apa? Jenis kelaminnya gitu ya. Kalau Anda ingat ya. Nah, sebenarnya itu dari kromosom. Nah, total ada 24 kromosom yang diketahui. Nah, ini kalau misalkan spesiesnya dari human ada 46 kromosomnya ya, 23 pasang ya. Nanti tinggal dilihat yang pasangan yang kromosom ke-23-nya bisa XX atau XY kan gitu ya. Nah, dari misalkan kambing dari kuda misalkan ada 64 kromosomnya, ada ayam 78 dan seterusnya. Nah, ini kira-kira kromosom 1 itu bentuknya seperti ini, 2 ini seperti ini dan seterusnya. Ya, ini X-nya, ini Y-nya. Oke. Bagaimana DNA bisa menyimpan informasi genetik? Sebenarnya pertanyaan itu harus kita hadirkan di awal kan ya. Kemarin ada yang bertanya apakah DNA bisa bereaksi. Kalau DNA-nya, kalau nukleotidanya bisa bereaksi dengan asam atau basa, bisa. Ya, kemarin kita sudah bahas pada pH tinggi, dia bisa mengalami yang namanya denaturasi ya pada pH basa. Ya, itu bisa mengganggu. Pada pH asam nanti bisa menimbulkan reaksi juga. Ya. Nah, akan tetapi kalau misalkan mudah bereaksi seperti itu, wah DNA nggak bisa dong digunakan untuk menyimpan informasi genetik. Tidak bisa digunakan untuk menyimpan informasi genetik. Anda bayangkan seperti hard disk. Syaratnya untuk jadi hard disk apa? Satu, dia bisa menyimpan data. Dua, nggak boleh gampang rusak harddisknya karena kan repot kalau misalkan kita punya data harddisknya nanti rusak, wah nangis itu di menyimpan data tentang genetika, tentang protein-protein yang harus disintesis. Ya, kaitannya dengan proses-proses metabolisme. Rusak sedikit, cacat. Ya, permasalahannya adalah di situ. Oleh karena itu, DNA harus didesain, ya, harus bisa disimpan dalam bentuk yang sangat-sangat kuat, ya kan, tahan lama, tidak mudah rusak. Nah, bagaimana DNA-nya disimpan? Nah, dia disimpan dalam bentuk kromosom. Bagaimana caranya? Dia dililit dengan protein yang namanya protein histon ya. Ini ada bagian histon core-nya. Nah, ini DNA akan dililit. Nah, keadaan seperti ini dililit, nah dia akan menyebabkan bagian-bagian tertentunya melipat ya kan, kusut seperti ini. Nah, ini harus dililit terus. Nah, caranya gimana? Nanti ada bagian atau ada enzim yang namanya topoisomerase, dia akan memperbaiki yang susah diakses seperti ini. Kalau dia melilit seperti ini kan agak sulit untuk diakses nantinya. Nah, dia akan perbaiki hingga jadi seperti ini lagi ya. Nah, ini dilipat terus, dililit terus ya, sampai dapat lilitan, nanti lilitannya nanti dililit lagi kemudian. Nah, sehingga kita dapatkan lilitan yang sangat-sangat kompleks seperti ini ya. Tapi masih bisa tetap diakses. Nah, ini pengemasan DNA dalam kromosom. Makanya Anda tahu kalau misalkan ada mayat atau ada apa, kita punya bagian tertentu dari mayatnya, nanti kita masih bisa teliti ya. Kalau kita punya database-nya, kita bisa teliti ini siapa sih korbannya ya. Kita cek dari DNA-nya. Kenapa? Karena DNA-nya di situ tidak rusak ya. Ini sangat-sangat kuat ya.
Nah, kromosom E. coli. Nah, ini contohnya ya, Mas, seperti ini. Nah, ada bagian yang kita sebut sebagai lokus. Lokus ini adalah segmen dari DNA kromosom ya, segmen-segmen dari DNA kromosom itu kita sebut sebagai lokus. Lokus ini menunjukkan posisi tertentu pada salah satu pasangan kromosom. Nah, DNA yang terdapat pada lokus dapat memiliki berbagai bentuk yang Anda kenal sebagai alel. Ya, waktu dulu udah belajar tentang Mendelian, ada alel, alel, alel. Nah, semacam itu ya. Nah, itu nanti disebut sebagai alel. Nah, sebuah lokus yang mengakibatkan adanya variasi dalam populasi, ini yang kita sebut sebagai polimorfisme. Nah, misalkan contoh, kita ambil contoh lagi. Kita waktu belajar karbohidrat, kita tahu ABO itu dibedakan dari karbohidrat yang terikat di proteinnya kan gitu ya, berupa glikoprotein. Nah, DNA kalau kita lihat dari sisi DNA-nya, nah DNA yang mengkode antigen ya, yang menentukan apakah seseorang bergolongan darah A, B atau O atau AB. Nah, ini ada pada bagian tertentu di kromosom 9. Nah, posisi tersebut ya di posisi kromosom 9 nah, itu yang kita sebut sebagai ABO locus. Misalkan tadi kromosom 9 ada seperti ini. Nah, ada daerah tertentu di sini misalkan ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai locusnya. Ya. Nah, perbedaannya antara satu manusia dengan manusia yang lain ya, yang beda golongan darahnya itu nanti kita sebut sebagai polimorfismnya ya. Nah, ada 3 alel di dalam sistem ABO, lokus ABO gitu ya. Nah, Anda bisa lihat nanti dia akan menghasilkan beberapa genotipe. Nanti ada yang AA, ada yang AO, ada yang BB, ada yang BB, OO, dan AB. Nah, walaupun nanti kita hanya temukan ada tipe A, tipe B, tipe O golongan darahnya, dan tipe AB. Tapi nanti dilihat dari sini. Oke, sekarang kita lihat dari sisi ekspresi gen. Anda sudah kenal struktur DNA-nya. Nah, kita sedikit lebih jauh masuk ke sisi from DNA to protein. Ya, dari perjalanan dari DNA sehingga ke protein. Nah, kita lihat di tahun 58 Francis Crick memberikan sebuah kuliah, dia mempostulatkan suatu hal yang sangat-sangat terkenal di bidang biologi molekuler ya, atau di bidang biokimia. Nah, Crick mempostulatkan ada yang kita sebut sebagai dogma sentral ya pada kuliahnya yang berjudul On Protein Synthesis gitu ya. Nah, informasi rangkuman dari kuliah ini sebenarnya kalau misalkan kita boleh rangkum dia informasi biologi yang terkandung di dalam DNA gen pertama-tama ditransferkan ke RNA ya kemudian ke protein. Nah, aliran informasi ini adalah searah di mana protein tidak bisa mensintesis RNA dan RNA tidak bisa mensintesis DNA. Nah, kita bisa gambarkan skemanya adalah kira-kira seperti ini. DNA ya tidak langsung ditranskripsikan tentunya karena nanti bisa lama-kelamaan bisa habis kalau gitu ya dan tidak bisa menjelaskan proses pembelahan sel. Oleh karena itu DNA-nya pertama-tama harus direplikasi dulu ya. Lalu kemudian ditranskripsikan menjadi RNA, lalu kemudian ditranslasikan menjadi protein. Ini arahnya adalah searah. Nah, oleh karena itu ini yang kita sebut sebagai dogma sentral. Pertanyaannya, waktu dulu ini sangat dipercayai ya sampai pada tahun sekitar 70-an atau 80-an ditemukan skema dari virus ya dari retrovirus ya retrovirus. Nah, ternyata dogma sentral ini perlu dikoreksi ya. Tidak 100% salah, tapi kita perlu lakukan koreksi. Koreksinya di mana? Ternyata ada beberapa virus ya kalau misalkan kita ketahui virus itu hanya berupa RNA ya. Kalau misalkan retrovirus kita masuk virus itu adalah berupa RNA. Ketika dia masuk, ternyata dia melakukan replikasi RNA ya
dan dia punya enzim yang namanya reverse transcriptase, ya, reverse transkriptase, ya. Nah, dia bisa melakukan proses yang namanya kebalikan dari transkripsi atau reverse transcription. Jadi dari DNA dia perbanyak dari RNA dia perbanyak RNA-nya. Ketika RNA-nya sudah banyak, kemudian dia RNA-nya membentuk DNA. Nah, DNA-nya nanti tereplikasi juga, nanti dia akan ditranskripsikan kembali ke RNA, lalu kemudian ditranslasikan ke protein. Nah, tahun 70 dogma sentral itu perlu dikoreksi ya, karena ada beberapa virus dapat mentransfer informasi genetikanya dari RNA ke DNA. Sampai sini ada pertanyaan? Paham ya tentang dogma sentral? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Nah, ini kira-kira aliran informasi genetika retrovirusnya. Jadi awalnya dari RNA ya masuk ke tubuh, nah kemudian direplikasikan gitu kan ya, diperbanyak, kemudian dengan enzim reverse transcriptase dia akan membuat komplemennya sehingga membentuk DNA. Nah, sekarang ini kita punya DNA RNA hybrid ya. Lalu kemudian dengan reverse transcriptase juga ya, lihat awalnya seperti ini ya, kemudian yang diambil bagian sininya. Nah, DNA barunya di copy, nah ini dihasilkan protein DNA, kemudian DNA-nya di apa namanya transkripsikan jadi RNA, kemudian jadi protein. Nah, pada saat proses pengkopian seperti ini, nah kadang-kadang nanti ada yang namanya salah menempel. Nah, misalkan harusnya pasangannya di sini T, harusnya pasangan dengan A, dia nanti misalkan bisa berpasangan dengan C, misalkan seperti itu. Nah, dia akan membentuk yang namanya mutan, ya, proteinnya akan berbeda. Nah, nanti bisa bermutasi juga virusnya ya, kira-kira seperti itu. Nah, from DNA to RNA to protein to cell. Nah, kalau misalkan kita lihat DNA ini ada sekitar 3 kali 10 pangkat 9 atau 3 juta 3 kali 10 pangkat 9 bukan juta, miliar ya panjangnya ya di human. Dia mengandung sekitar 22.000 gen. Nah, ini ditranskripsikan ya menjadi yang namanya messenger RNA ya, berupa single strand seperti ini. Lalu kemudian nanti ditranslasikan jadi ke protein. Nah, nanti dikemas, di folding ya. Ketika jadi protein, urutan asam amino ini Anda sudah kenal hierarki struktur protein, nanti akan dilipat-lipat gitu ya, atau yang namanya proses folding, pelipatan protein. Nah, kemudian, nah ini nanti bisa menyusun sel Anda gitu ya. Nah, misalkan seperti itu. Nah, kira-kira ini perjalanannya dari DNA to RNA to protein. Ya, Anda punya DNA awalnya seperti ini. Nah, nanti akan direplikasi gitu ya. Nah, misalkan yang dibutuhkan di bagian yang sini. Nah, nanti di sini akan direplikasikan sehingga dapat kopinya. Kopinya nanti akan ditranskripsikan, ya kan? Sehingga dapat RNA, awalnya masih belum mRNA, tapi masih berupa pre-mRNA gitu ya. Anda bisa lihat di sini, nah ada bagian-bagian yang seperti ini. Nah, nanti ini akan diputus gitu ya, bagian sini, sehingga kita dapat messenger RNA seperti ini. Nah, dari sini nanti akan dipindahkan, ini awalnya ada di inti. Nah, messenger RNA nanti akan dipindahkan ke sitosol ya untuk dilakukan translasi. Kenapa harus dipindahkan ke sitosol? Kenapa replikasi transkripsinya berlangsung di inti sel, tapi ketika di sini berlangsung di sitosol? Ayo coba. Karena translasinya di ribosom, Pak.
translasinya di ribosom, lalu kenapa? Ribosom adanya di sitosol. Nah, ribosom adanya di sitosol. Nanti enzim-enzim yang terkait di proses translasi juga itu ada di sitosol. Jadi perlu ditransferkan dulu atau perlu dipindah lokasikan dulu. Nah, kita lihat sekilas tentang replikasi DNA. Untuk wawasan detailnya nanti Anda silakan masuk ke link video yang sudah saya berikan gitu ya. Nanti di situ ada gambarannya. Tapi kira-kira seperti ini replikasi DNA. Kalau kita punya parent DNA kita sebut sebagai parental DNA gitu ya, awalnya seperti ini, maka model replikasi bisa seperti ini, lihat. Dia dikopikan langsung seperti ini adalah bentuk kopinya, atau kita sebut sebagai anaknya gitu ya. Ya, awalnya seperti ini, atau model ini yang kita sebut sebagai model konservatif, lalu ada model dispersif, bisa jadi juga ini sebagian ini, ya kan, kemudian yang ininya hasil dari anaknya. Nah, seperti ini. Lalu ini orang tuanya lagi, parentnya, ini anaknya lagi, daughternya, ini kemudian parentnya lagi, nah seterusnya. Ini kita sebut sebagai dispersif modelnya. Atau ada juga yang kita sebut sebagai semi-konservatif. Nah, semi-konservatif artinya parentnya terbelah menjadi dua, nah nanti yang satu bagian diisi oleh daughter, yang satu bagian diisi oleh manakah model yang paling tepat untuk model replikasi? Ternyata adalah model semi konservatif. Jadi kira-kira seperti ini ya, pengkopiannya ini akan gitu ya menjadi dua. Nah, nanti akan ada daughternya di sini, lalu daughternya di sini. Ya, pasangannya jadi berubah seperti ini. Bukan model konservatif, bukan model dispersif, tapi yang tepat adalah model semi konservatif. Nah, sebelum masuk ke replikasi, kita perkenalkan dulu ada satu enzim yang berperan penting dalam replikasi DNA, yaitu yang kita sebut sebagai DNA polimerase 3. Nah, ini contoh dari DNA polimerase 3 dari E. coli ya. Anda bisa lihat ini struktur protein yang sangat kompleks ya, sangat besar. Nah, dia punya bagian kalau kita gambarkan skematiknya kira-kira seperti ini, dia punya core ya, dia punya beta clamp ya. Dia punya beta clamp open di sini, dia punya subunit apa ini namanya? Tau di sini subunit apa sih ini namanya? Delta ya. Delta, gamma. Nah, lalu dia punya DNAB helikase di sini di bagian ujungnya. Nah, kalau kita lihat subunitnya per holoenzim untuk yang subunit alfa ada 2, epsilonnya ada 2, tetanya ada 2, taunya ada 2, gamanya ada 1, dan seterusnya. Nah, ini MR-nya ya cukup gede. Nah, masing-masing subunitnya dia punya fungsi tertentu. Misalkan kita coba lihat di subunit alfa. Subunit alfa bagian sini ya. Nah, subunit alfa ini terkait peranannya terhadap proses atau aktivitas polimerisasi. Nah, gitu ya. Subunit epsilonnya masih di sini juga ya. Nah, ini nanti untuk proofreading. Proofreading itu adalah untuk membaca kalau misalkan Anda mengcopy urutan DNA, nah nanti proofreading itu yang mengkoreksi. Ini kopiannya sudah benar atau belum? Ya, misalkan A ya, direplika ketika nanti ada urutan ACGT, ACGT. Lalu kemudian direplikasi, maka A itu kan harus dipasangkan dengan T, GA, terus T dipasangkan dengan A, G-nya dipasangkan dengan C, ACGT. T-nya dipasangkan dengan A lagi. Nah, bagian subunit epsilon ini yang mengecek apakah A sudah dipasangkan dengan T. Kalau belum, dia akan koreksi. Artinya apa? Proses di tubuh kita sangat-sangat canggih, sangat-sangat luar biasa. Tidak hanya model mengcopy saja, tapi dia juga sampai mengkoreksinya seperti itu. Ya, ketat koreksinya. Kesalahannya hanya 1 banding berapa 10 juta gitu ya. Pasang basa, kalau misalkan mengcopy 10 juta pasang basa, kesalahannya mungkin cuma 1 banding 10 juta. Sangat-sangat
akurat sekali jadi proses ini ya. Ya kenapa? Karena kalau misalkan replikasinya salah, nanti akan dihasilkan mRNA yang salah nanti akan menghasilkan protein yang salah. Nah, protein yang salah nanti misalkan kalau itu enzim, maka nanti bisa jadi nggak berfungsi ya. Nah, bisa mengakibatkan mengganggu proses-proses di dalam tubuh otomatis ya. Anda bisa kalau misalkan ya gampang banget kalau ingin lumpuh atau cacat atau Anda misalkan meninggal ya simple, proses replikasinya ini aja yang diganggu. Nggak usah dari semua bagiannya, cukup bagian subunit ini saja, bagian yang berperan pada proofreadingnya saja yang terganggu. Nah udah liwat itu Anda ya. Jadi ini kita sudah diberkahi dengan senjata-senjata atau alat-alat yang super canggih seperti ini. Nah kita lihat reaksi yang dikatalisis oleh DNA pol ini adalah seperti ini ya. Kalau misalkan kita punya template seperti ini ya, di sini ada urutan, di sini ada ini basa nitrogennya gitu kan ya, ini templatenya. Anda bisa lihat ini cincin ribosanya. Nah, di sini ada O minus, ada OH gitu ya. Nah, ini akan digabungkan. Nah, ini lihat mempolimerisasi membentuk ikatan fosfodiester. Kira-kira seperti ini. Disambungkan. Ya. Nah, ini tugas dari DNA polimerase. Nah, kasih DNA-nya kita lihat mulai dari tahap pemisahan rantai DNA. Ya, kita bagi menjadi 4 tahapan utama. Pertama, DNA-nya kita pisahkan. Kemudian, tahap pembentukan replication fork. Fork itu kayak semacam kalau fork itu kan kayak garpu ya. Nah, nanti ada tahap penempelan primer, lalu kemudian diperpanjang rantainya. Kita lihat dari DNA. Ada perbedaan yang diamati pada organisme prokariot dan ada di eukariot. Pertama, di prokariot, replikasi DNA ini dimulai dengan pembukaan daerah yang unik, ya, yang kita sebut sebagai origin of replication atau ORI kita sebutnya. Ya. Tadi di peta genetiknya kita sudah tahu ya, ada origin of replication-nya yang di E. coli misalkan. Nah, kalau di eukariot, replikasi dapat berlangsung simultan pada banyak tempat yang memiliki urutan konsensus AT-rich sequence. Artinya, ketika nanti ada DNA, ada urutan AT, AA, AT, TT, AT, 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 kayak gitu. Nah, biasanya itu merupakan daerah untuk berlangsungnya proses replikasi. Ya. Nah, kalau di eukariot dari AT-rich sequence-nya, kalau di prokariot dari yang namanya origin of replication. Nah, misalkan di sini, ini bentuknya biasanya sirkular, kalau untuk prokariot gitu kan ya, DNA-nya. Nah, di sini ada origin of replication, maka dia akan tiba-tiba langsung membuka. Helixnya di sini akan membuka. Membukanya otomatis tentu dengan bantuan enzim. Nah, kemudian dia akan terbelah seperti ini. Nah, kemudian di sini lihat ini templatenya kan ya, yang bagian sini juga templatenya. Nah, kemudian ini akan direplikasi, sehingga nanti akan mendapatkan kira-kira seperti ini, ya, kopinya. Itu kalau pada di prokariot. Kalau di eukariot, bedanya adalah misalnya ini panjang gitu ya. Nah, dia bisa langsung secara simultan membuka seperti ini. Di bagian sini terbuka, di sini terbuka juga, di sini terbuka juga, di sini terbuka. Syaratnya ada bagian AT-rich sequence-nya. Nah, kemudian di sini akan melakukan replikasi kiri dan ke kanan, ya di sini juga ya melakukan seperti itu. Nah, kita dapatkan dari template sini dapat kopinya. Ya, kira-kira seperti ini. Nah, Anda bayangkan ada bagian DNA seperti ini dibuka, maka ya akibat pemisahan dua rantai DNA, maka bagian lain dari DNA yang masih double helix
ini akan mengalami yang namanya akumulasi supercoil atau melakukan rotasi. Nah, rotasi pada kromosom bukan merupakan pilihan karena akan memerlukan energi yang sangat besar. Anda bayangkan ada lilitan seperti ini, ininya lilitannya dibuka, maka lilitan di sebelahnya itu akan semakin tegang, gitu kan ya? Dipaksa dibuka, Anda punya lilitan, Anda ambil bagian tengahnya, misalkan Anda buka, Anda pecah jadi dua, maka lilitan yang di sebelah kiri kanannya akan semakin tegang, ya, semakin kuat lilitannya, energinya tinggi. Nah, itu nggak akan disukai secara energi. Kita balik lagi bicara struktur energi, gitu ya. Nah, akumulasi supercoilnya pasti akan menghambat proses pemisahan rantai berikutnya, maka bagian sininya akan semakin apa istilahnya, semakin kusut, di sini akan semakin kusut, nggak akan menghambat otomatis proses pemisahan rantai di sebelah-sebelahnya. Ya, akan sulit. Nah, oleh karena itu, untuk mengatasi efek supercoil tadi, ada enzim, bantuan enzim ya, yang digunakan yang namanya topoisomerase. Mirip-mirip dengan kasus tadi ketika histone core mengikat DNA tadi ya, ada bantuan topoisomerase. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ada dua yang bertanggung jawab, yaitu topoisomerase 1 dan 2, di mana yang satu ini memiliki aktivitas nuklease, ya, strand cutting, dan ligase buat resealing, buat mengelengnya. Nanti topoisomerase 2 ini terikat pada double helix dan melakukan pemutusan dan penyambungan untuk mengurangi efek supercoil. Nah, ini biasa disebut juga sebagai DNA girase enzim ini ya, karena dia menciptakan supercoil negatif pada DNA sirkuler. Nah, jadi ada ini dengan bantuan topoisomerase 2 ya, tadi dia bisa lihat, dia bisa putuskan ya kan, ini awalnya seperti ini, nah ini diputuskan sehingga dia normal lagi, lalu nanti disambungkan sehingga dia tetap berada dalam energi yang rendah. Nah, itu awalnya ketika ingin melakukan pemisahan rantai. Ketika rantainya sudah terpisah, maka dilakukan proses replikasi. Replikasinya, ya, permasalahannya adalah DNA pol hanya bisa membaca DNA template dari arah 3 ke 5, dan sintesis DNA baru dilakukan pada arah 5 ke 3. Anda bayangkan urutan, di sini 5 aksen, 3 aksen ke arah kanan, maka komplemennya 3 aksen, 5 aksen. Gitu kan ya. Ketika ini dipecah, maka ada satu urutan yang 5 aksen, 3 aksen, satu urutan yang dari 3 aksen ke 5 aksen. Enzimnya bisa mempolimerisasi ya, dari arah 3 ke 5, dari arah 5 ke 3, tapi dia bacanya dari arah 3 ke 5. Dia geraknya ke arah kanan, misalkan, tapi sintesisnya dari arah yang sini. Nah, oleh karena itu akan menciptakan akan beda tuh ketika rantainya dipecah, ada bagian yang nanti kita sebut sebagai leading strand, ada bagian kita sebut lagging strand. Leading strand ini adalah rantai di mana arah sintesisnya searah dengan gerak replication fork dan disintesis secara kontinu. Nah, itu bedanya. Kalau di lagging strand, dia discontinue. Kenapa? Karena rantai ini, arah sintesisnya berlawanan arah dengan gerak replication fork. Kita lihat skemanya. Kalau saya punya template-nya seperti ini, ya, ini 5 aksen, 3 aksen, ini 3 aksen, ini 5 aksen, arah replication fork-nya ke arah kanan sini, maka dia akan terputus, ya kan? Akan terpisah untai DNA-nya ya dari sini yang tadinya seperti ini, dia akan terpisah jadi seperti ini. Nah, ini arahnya. Maka ketika disintesis kopinya, lihat ini 3 aksen, pasangannya pasti 5 aksen. Nah, sintesisnya hanya bisa berlangsung dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Nah, ini. Nah, ini berarti bisa lakukan sintesis secara kontinu. Ini yang kita sebut sebagai leading strand. Ya, searah dengan gerak dari replication fork. Nanti enzimnya akan bergerak dari sini menuju sini. Nah, di bagian sini, lihat, ini 5 aksen, maka
komplemennya nanti yang akan di copy itu adalah dari 3 aksen, ya kan? Ini 5 aksennya. Nah, ini akan jadi repot. Arah sintesisnya harus dari 5 aksen menuju 3 aksen. Maka dia akan sintesis secara discontinue. Misalkan di sini ke sini. Nanti enzimnya bergerak lagi ke arah kanan, nah baru yang di sini disintesis ke sini. Enzimnya bergerak lagi ke arah kanan, dari sini disintesis ke sini. Dari 5 aksen ke 3 aksen. Nah, ini akan menciptakan satu celah atau yang kita sebut sebagai nick. Nah, celahnya tadi yang kita sebut sebagai Okazaki fragment. Sampai sini ada pertanyaan dulu? 843. Ada pertanyaan? Halo? Belum ada, Pak, Pak. saya mau tanya. Iya, silakan. Maaf, ini kenapa bisa ada Okazaki fragment, Pak? Ya, karena ini. Anda bayangkan di sini, nanti rantainya kan terbuka dari sini. Ya, lihat, direction movement of replication fork-nya ke arah kanan, enzimnya nanti bergerak dari arah kiri ke arah kanan, ya. Dia membaca dari 3 ke 5, ya kan? Dia gerak ke sana, ke arah kanan, lalu sintesisnya, dia bisa mensintesis pasangan urutan ini, ya, urutan DNA ini disintesis, ya, kopinya dari arah 5 ke 3. Bayangkan enzimnya gerak ke arah kanan, dia sintesis ke arah 5 ke 3. Nah, normal-normal aja, bener nggak? Yang tadi nanya. Untuk bagian atas, dia kan normal-normal saja sintesisnya, bener nggak? Iya, Pak, benar. Kalau yang bagian bawah, lihat, enzimnya gerak ke arah kanan, ya, enzimnya bergerak ke arah kanan, ya, replication fork-nya ke arah kanan. Nah, enzimnya hanya bisa mensintesis dari arah 5 ke 3. Maka, pada saat awal di sini, dia nggak bisa. Nah, di sini dia baru bisa nih sintesis. Ini kalau ini template-nya, gitu kan ya, ini 5 aksen, maka di sini 3 aksen, ini 5 aksen, maka disintesis dari sini ke sini. Nanti enzimnya bergerak lagi ke arah kanan. Nah, nanti disintesis dari sini ke sini. Nah, dia nggak bisa langsung full seperti ini, ya langsung disintesis ke sini, nggak bisa. Dia harus discontinue. Nah, itu makanya alasan terjadinya yang namanya Okazaki fragment, karena sintesisnya discontinue. Bisa menjawab? Kalau belum bisa terbayang, nanti silahkan dibuka videonya, nanti di situ akan terlihat kenapa bisa terjadi Okazaki fragment. Tapi intinya adalah seperti ini. Oke? Baik, terima kasih, Pak. Nah, sudah tadi 4 tahapan utama ya. DNA-nya dipisah, untai DNA-nya dipisah, ya. Kemudian apa? Setelah dipisah, pembentukan replication fork, kemudian penempelan primer, lalu pemanjangan rantai. Nah, sekarang penempelan primernya. Apa itu primer? Nah, primer ini adalah kalau di sel, ya, itu adalah berupa RNA, ya. Dia biasanya punya panjang yang pendek, 10 basa. Ya, kurang lebih sekitar 10 basa. Nah, tadi alasannya kenapa ini nggak langsung aja, gitu ya, karena cuma 10 basa. Nanti di sini 10 basa, sekitar 10 basa gitulah. Ya. Nah, ini cuma 10 basa, dia nempel misalkan di sini. Nanti kita lanjut dulu deh. Nah, DNA pol tidak bisa menginisiasi proses replikasi pada rantai tunggal DNA. DNA pol memerlukan primer. Nah, primernya disintesis oleh RNA polimerase spesifik, yaitu primase, panjangnya sekitar 10 basa, ya, 10 sequence. Nah, primernya disintesis terus-menerus pada lagging strand, tetapi hanya disintesis sekali pada leading strand. Kenapa? Karena leading strand cukup menempelkan di sini, lihat ya. Awalnya kita punya seperti ini, di sini 3 aksen, maka primernya ditempelkan di sini pada bagian sini. Nah, misalkan sampai di sini. Nah, kemudian berikutnya berlangsung proses perpanjangan. Nah, lagging strand. Kalau di lagging strand ini ditempelkan primer, kemudian diperpanjang sampai sini polimerase. Di sini tempelkan primer, perpanjang, dan seterusnya. Jadi disintesis terus-menerus pada lagging strand, disintesis
pada leading strand. Nah, Anda bayangkan di sini 3 aksen, 5 aksen dari DNA template, ya. Berarti yang ini, ya kan? Kita bayangkan di sini yang leading. Nah, ada primer, dia urutannya cocok, ya, komplement dengan urutan pada templatenya. Misalkan di sini A, di sini berarti primernya T, di sini G, berarti primernya di sini C, yang urutan keduanya T, C, misalkan, dan seterusnya. Nah, dia bisa nempel, sehingga dia bisa nempel. Nah, kemudian dengan bantuan DNA pol 3, ya, masih dengan satu enzim tadi, ya, DNA pol 3, dia bisa melakukan perpanjangan. Nah, harus diinisiasi oleh penempelan primer. Kenapa? Karena enzimnya maunya seperti itu, ya. Nah, jadi nanti seperti ini, ya. Oleh DNA pol nanti akan disintesis, kira-kira seperti itu. Ini bagian leading strand, ya. Sintesisnya terus-menerus, continue. Ini bagian lagging strand-nya, dari 5 ke 3. Nanti dari sini, primer nempel, perpanjang dari 5 ke 3. Nah, pada saat proses seperti ini, dia butuh protein SSB, ya, enzim. Nah, oke, ketika arah replication-nya berlangsung terus-menerus ke kiri, gitu misalkan, nah ini akan jadi seperti ini. Lihat di bagian leading strand-nya ini kan continue, lagging strand-nya akan putus-putus seperti ini, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian yang putus di sini nanti akan disambungkan, ya, dengan bantuan enzim lain. Enzimnya berarti enzim ligase, ya. Nanti ada butuh enzim ligase, nanti dia akan perbaiki nick di sini, nanti disambungkan. Oh, ini pasangannya harusnya ini disambung nanti pada bagian Okazaki fragment tadi. Nah, polimerasinya seperti itu. Sampai kapan polimerisasinya berhenti? Nah, nanti ternyata bisa berhenti pada saat dia mau berhenti, ya. Nanti terjadi kira-kira seperti ini, ya. Ada bantuan DNA topoisomerase 4, sehingga dia bisa menyebabkan si untai DNA itu tidak kusut, ya, pada saat berhenti tadi. Nah, detailnya nanti coba Anda lihat di videonya, ya. Karena harusnya untuk membahas proses ini butuh waktu banyak, tapi kan fokus kita sebenarnya lebih ke arah struktur DNA. Saya jelaskan sedikit proses DNA ke protein, ya. Nah, replikasi DNA ini adalah proses dengan akurasi tinggi, tingkat kesalahannya hanya 10 pangkat minus 9 hingga 10 pangkat 10, ya, minus 10 per siklus replikasi, ya. Ada per siklus replikasi, misalkan memperbaiki 10 miliar urutan, gitu ya, mereplikasi 10 miliar urutan, hanya ada satu kesalahan paling. Ya, dan itu pun masih ada mekanisme perbaikannya, ya, yang salah tadi. Nah, dua sistem perbaikan yang ada di dalam sel ini dijalankan oleh DNA pol tadi, ya. Ada aktivitas 35 eksonuklease dari DNA polimerase. Nah, perbaikan ketika proses replikasi berlangsung, atau kalau misalkan prosesnya sudah berlangsung, udah kepalang lewat di sini, maka ada perbaikan yang namanya mismatch pairs, ya, setelah proses replikasi selesai. Jadi hampir sulit untuk mendapatkan proses replikasi yang salah sebenarnya, karena kita sudah dipersenjatai dengan protein atau enzim yang sangat-sangat kerjanya sangat-sangat akurat, sangat-sangat teliti, gitu ya. Nah, bagaimana replikasi material genetika virus? Ya tadi ya, pakai enzim reverse transcriptase, ya, kira-kira seperti itu. Nah, proses replikasi ini akhirnya mengilhami, ya, yang namanya Kary Mullis untuk menciptakan metode yang namanya polymerase chain reaction. Zaman dulu saya bicara PCR agak sulit, ya, PCR. Tapi sekarang even ibu-ibu aja bisa tahu yang namanya PCR, gitu kan, ya. Semenjak ada pandemi ini, jadi orang-orang mulai kebayang lah ada polymerase chain reaction. Nah, ini gunanya apa? Kita
replikasi dalam sel, kita taruh di laboratorium, kita taruh di in vitro. Fungsinya untuk perbanyakan DNA, amplifikasi DNA secara in vitro. Caranya gimana? Kalau kita punya DNA, kira-kira kita punya DNA seperti ini ya. Misalkan DNA-nya panjang. Nah, ada bagian tertentu, misalkan gen ini, yang ingin kita perbanyak. Misalkan ini fragmen DNA-nya ya. Nah, ada fragmen DNA yang ingin kita perbanyak, maka caranya gimana? Caranya adalah, pertama, kita panaskan, kita taruh dia di suhu tinggi, supaya rantainya terpisah. Kita tahu DNA bisa mengalami denaturasi, cukup kita panaskan, gitu ya. Di suhu tinggi sehingga dia terpisah. Lalu, kemudian, kita tambahkan primer. Nah, kita buat primer, misalkan kita tahu fragmennya adalah urutannya ini, maka kita bisa desain primernya. Berarti kita sintesis primernya berupa urutan yang komplement dengan template tadi. Nah, ini ada primer, ya. Ini kita sebut sebagai misalkan forward primer, ini ada reverse primernya. Lalu kemudian didinginkan sehingga primernya mudah untuk menempel ke template-nya. Nah, primer di sini mudah untuk menempel ke template-nya. Kalau misalkan di sini 3 aksen, di sini 5 aksen, ini 5 aksen, ini 3 aksen, maka primernya di sini 5 aksen, di sini 3 aksen. Ini 5 aksen, di sini 3 aksen. Maka nanti kemudian dengan bantuan enzim, kita tambahkan enzim juga, DNA pol gitu ya. Nah, nanti kemudian kita taruh dia di suhu optimum enzimnya, enzimnya akan melakukan sintesis DNA ya, akan melakukan polimerisasi ya. Maka di sini akan diperpanjang ke arah kanan ya, tadi yang saya sebut ini forward primernya, ini reverse primernya. Anda bayangkan itu satu siklus ya, saya punya dapat 2 kopi ya, dari satu DNA sini ya, saya dapat 2 kopi sekarang ya kan, 2 kopi baru DNA-nya. Nah, nanti dilakukan lagi. Setelah ini dilakukan lagi, dipanaskan lagi ya. Dia akan terpisah, lalu ada primer, polimerisasi lagi, lalu akan dapat kopi tambahan. Lalu akan dilakukan lagi dan seterusnya. Biasanya sampai 30 siklus. Nah, kita bisa dapat dari satu fragmen DNA, kita bisa mendapatkan sekitar 1 juta lebih gitu ya. Sekitar 1 juta kali, 1 juta fragmen nanti dalam 30 siklus, dan 30 siklus itu sangat-sangat sebentar, nggak nyampe sejam paling. Ya paling sejam lah prosesnya. Ya sejam 2 jam gitu ya. Nah, kita bisa dapat sampai jutaan fragmen. Kita bisa perbanyak sampai sebegitu banyaknya ya. Nah, itu ilhamnya dari proses replikasi di dalam sel. Nanti Anda cari video tentang PCR, nanti Anda lihat bagaimana sih prosesnya PCR ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ini jam berapa? 8.56. Saya tambahkan sedikit lagi ya. Nah, ketika kita sudah punya kopi DNA-nya, nanti kemudian akan dilakukan sintesis RNA. Sintesis RNA-nya adalah dengan menggunakan bantuan RNA polimerase. Ya, dengan bantuan enzim RNA polimerase. Caranya gimana? Nanti lihat di videonya gitu ya. Nah, tapi intinya adalah kespesifikan transkripsi ditentukan oleh informasi yang terkandung dalam urutan DNA ya. Informasinya yang terkandung di DNA apa? Di mana transkripsi harus dimulai, di mana transkripsi harus selesai, ya, kapan transkripsi harus dilakukan, kapan tidak, berapa banyak transkrip RNA yang diperlukan, ya jangan nyampe di copy banyak-banyak RNA-nya, nanti disintesis proteinnya terlalu banyak. Kalau proteinnya disintesis terlalu banyak, nanti kan bisa menimbulkan masalah lagi di proses metabolismenya. Nanti menyebabkan penyakit, ya kan? Ada orang punya penyakit gara-gara ada protein tertentu disintesis terlalu banyak di dalam tubuhnya. Nah, itu bisa repot, ya kan? Lalu informasinya seberapa cepat transkripsi bisa berlangsung. Ya. Nah, adanya jaringan yang berbeda pada berbagai organisme ini disebabkan keselektifan proses transkripsi.
transkripsi. Anda kebayang kalau transkripsi ya dilakukan terus-menerus, saya nggak bisa kebayang misalkan rambut saya disintesis terus gitu kan ya, sampai saya tua, kalau saya tidak mengalami kebotakan, saya akan terus tumbuh rambut gitu kan ya. Dipotong, nanti panjang lagi, dipotong, panjang lagi. Kuku juga begitu ya. Tapi kalau misalkan hidung saya nggak ada proses stop transkripsinya gitu ya, repot. Nanti ke depan saya bisa makin panjang terus hidungnya, gitu kan? Misalkan jempol Anda, ya, proses-proses ini berlangsung terus-menerus, nggak cuma waktu pas kecil gitu. Jempol Anda lama-kelamaan akan semakin panjang terus itu, repot ya. Ada mekanisme kapan dia harus stop, kapan dia harus startnya, kayak gitu ya. Seberapa cepat dilakukan, ya kan? Kapan dia harus diberhentikan. Nah, itu informasinya disimpan di dalam DNA semua. Makanya luar biasa DNA itu. Ya, kayak rambut bisa tumbuh terus, tapi kenapa kayak jari pada sampai suatu titik, jari saya sudah nggak nambah panjang lagi. Ya, kebayang kalau misalkan sama kayak rambut. Ya. Nah, itu siapa yang ngatur seperti itu? Ya. Nah, diatur nanti oleh si informasi di dalam DNA. Nah, sudah didesain seperti itu. Ya. Jadi ini luar biasa. Nah, ini struktur RNA polimerasenya ya, proses transkripsi nanti berkaitan dengan kodon dengan antikodon ya. Nanti Anda lihat di videonya nanti dari mRNA ya. Hasilnya tadi bisa dilakukan mismatch pair gitu ya. Atau bisa dimodifikasi dulu ya mRNA-nya, nanti kemudian ketika masuk ke sintesis protein, nah ini dilakukan oleh ribosom ya. Caranya adalah memanfaatkan kodon tadi ya. Nanti Anda lihat di videonya. Nah, sehingga nanti kodon tadi membawa misalkan di sini ada kodonnya urutan tertentu ya 3 huruf gitu ya kodon. Nah, dia mengkodekan asam amino tertentu. Nah, nanti dia akan berinteraksi dengan tRNA yang membawa residu asam amino yang terkait dengan ini. Ya kan? Nah, setelah itu dia masuk, misalkan ada bagian P site, ada bagian A site. Nah, dia masuk ya. Nanti dihubungkan, di join seperti ini. Nah, misalkan ini untuk yang K, dia ada tRNA yang membawa K. Nah, kemudian masuk sini dari A site, masuk di A site, dihubungkan ya di ribosom ini bergabung. Nah, sekarang sudah bergabung jadi peptida yang lebih panjang. Kemudian yang ada pada P site ini akan dilepas. Ini akan lepas. Ya, seperti ini. Nah, ini akan tertempel di A site. Kemudian di A site-nya ini akan dipindahkan ke P site. Kemudian lihat, nah urutannya sekarang dari K sekarang ke W, ya kan? Tadi K, sekarang W. K, nah ini W. W-nya sekarang ada di A site-nya. W-nya ada di A site-nya, kemudian masuk tRNA yang membawa asam amino W. Ya. Asam amino kode W, kemudian nanti disambungkan lagi, nanti akan terjadi proses seperti ini lagi. Sehingga nanti dihasilkan urutan asam amino. Nah, itulah perjalanan kira-kira dari RNA, dari DNA ke protein. Detailnya nanti Anda pelajari lagi di video yang sudah saya berikan. Ya, saya pikir cukup untuk materi DNA-nya. Oke, ada pertanyaan? Pak, saya mau nanya. Ya. Sel itu kan bisa berdiferensiasi apa ya? Nah, setelah dia berdiferensiasi itu DNA-nya itu tetap satu yang awal yang panjang sekali atau Maksudnya diferensiasi di situ apa maksudnya? ya, misalnya jadi sel jantung, sel rambut. Oke. Nah, untuk dia memperbanyak diri itu DNA-nya masih tetap yang sama yang panjang, jadi satu sama Iya. kayak. Iya. Jadi hanya Anda temukan misalkan kayak Anda ambil DNA Anda ya di mana? Misalkan di tangan, di jari Anda gitu ya, sama di biceps Anda misalkan, ya itu sama di situ ya. Nah, tadi
kenapa dia bisa terdiferensiasi, yang ini membentuk tangan, yang ini membentuk itu. Nah, itu kode-kodenya ada di DNA. Masih banyak yang belum diketahui, ya. Karena saking kompleksnya, ya ilmu manusia mah cuman cetek gitu kan ya sebenarnya ya, kalau kita bandingkan sama ilmu Tuhan ya, otomatis cuman seperti itu. Nah, kapan dia membentuk jaringan tangan gitu ya. Nah, nanti ada kode-kodenya tadi yang saya bilang ya, pasti ada mekanisme stopnya. Yang tadi kita bahas itu adalah daerah yang coding areanya, bener nggak? Kalau kita bilang coding area, artinya dari DNA itu yang nanti yang diekspresikan ke protein, bener atau tidak? Ya, Pak. Benar ya, kita baru bahas yang itu. Ada banyak daerah, sedangkan yang kita bahas tadi, ya, coding areanya tadi, ya, kalau di awal tadi Anda mendengarkan, Anda teliti, saya mengucapkan sesuatu di awal, dari kumpulan genom, ya, lihat, hanya 2% dari genom manusia yang merupakan gen. Sisanya apaan? Nah, sisanya daerah non-coding. Fungsinya untuk regulasi kapan, berapa banyak protein harus disintesis. Nah, nanti ada juga banyak bagian yang kita masih belum tahu fungsinya itu apa. Nah, itu nanti yang terkait dengan diferensiasinya. Paham? Paham, Pak. Terima kasih. Oke, ini mungkin saya lanjut langsung kali ya di sini. Tunggu, saya cek dulu. Mohon maaf, di sini ada asisten yang masuk ke kelas ini. Halo? Kok di sini partisipannya cuma satu ya? Halo, suara saya masih ada nggak di sini? Masih ada, Pak. Pak. Masih ada, Pak. Kok partisipannya cuma saya doang di sini? Sebentar, saya live dulu. Halo, tes. Masuk, Pak. Kedengaran, Pak. Oh, tapi ininya ya, partisipannya kalau di layar saya cuma ada saya aja di sini. Saya nggak bisa ngeliat. Mohon maaf, di sini ada asisten yang sudah masuk ke room. Asisten praktikum sudah ada yang masuk ke room belum? Oh, kayaknya belum. Oke, kalau belum ada yang masuk ke room, nggak apa-apa, kita akan mulai aja. Jadi, ini pertemuan awal praktikum ya, KI 3061. Ini saya belum ganti, apa namanya, namanya. Oke, saya ganti aja deh. Kelas rekayasa RH ya, rekayasa hayati K04. Nah, oke, jadi ini pertemuan awal praktikum kita, menyambung tadi kuliah tambahan ya, KI 3061, mata kuliah biokimia umum, hari Jumat, sekarang 12 Pak Maret Reza, 2021. Iya? kayaknya layarnya belum di-share, Pak. Oh, oke. Sudah sekarang? Udah, Pak. Oke. Jadi ini pertemuan awal praktikum kita, biokimia umum 3061. Nah, hari Jumat 12 Maret 2021. Nah, kelas rekayasa hayati K04 ya. Nah, jadi saya akan jelaskan sedikit. Kita akan ada praktikum walaupun dengan kondisi yang sangat-sangat terbatas. Anda diharapkan masih punya minimal semangat untuk melakukan praktikum walaupun tidak dilakukan di laboratorium ya. Kenapa ya? Karena praktikum ini nanti bisa menunjang pemahaman terhadap teorinya. Itu satu.
Dua, mungkin ada beberapa skill-skill yang harusnya Anda kuasai gitu ya. Ketika Anda berbicara atau sudah mengambil mata kuliah biokimia umum, skillnya mungkin harus dibentuk di lab sebenarnya ya, karena terkait dengan penggunaan alat ini, alat itu, misalkan segala macam. Nah, tapi memang dengan keterbatasan kita ya tidak ada lagi yang bisa kita lakukan kalau misalkan kita hanya mengeluhkan nasibnya seperti ini gitu ya. Sudah 1 tahun begini-begini terus saja gitu kan. Tapi kita harus coba cari alternatif gitu ya. Nah, alternatifnya adalah kita melakukan praktikum mandiri di rumah. Nah, kira-kira seperti itu. Alasannya adalah untuk minimal Anda bisa memahami tadi perkuliahan, ya, membantu pemahaman perkuliahan. Yang kedua, minimal Anda masih punya gairah untuk melakukan praktikum. Jadi ketika nanti suatu saat kampus sudah mulai dibuka, Anda sudah mulai masuk ke kampus, maka Anda bisa masih ada semangatnya untuk praktikum gitu ya. Nah, ini pertemuan awal kita di 12 Maret. Kalau kita lihat di jadwal praktikum 2 Maret nanti, kita akan mulai dengan praktikum 1 dan praktikum 2. Itu mengenai percobaan amilase dan percobaan isolasi DNA dari buah. Ya, di 9 April nanti ya, kita akan mulai percobaan fotosintesis yang ketiga gitu ya. Lalu kemudian untuk percobaan berikutnya adalah mengukur respirasi pada ragi. Respirasi pada ragi. Oke. Nah, di 23 Aprilnya nanti akan ada ujian akhir praktikum, tapi mungkin nanti akan diseling dengan yang namanya presentasi kelompok ya. Nanti Anda akan dibagi menjadi beberapa kelompok tertentu, nanti detail teknisnya akan diserahkan kepada asisten yang terkait ya. Nah, nanti asistennya akan memberikan pengarahan untuk masing-masing praktikumnya ya. Nanti kita gunakan channel di sini aja lah, cukup lah. Jadi nanti saya akan berikan akses buat asistennya untuk kalau hari Jumat bisa pakai atau bisa create room, bisa create meeting di sini gitu ya. Nah, jadi tata laksananya kira-kira seperti ini ya. Anda diwajibkan untuk membaca dan mempelajari modul praktikum, mengerjakan tugas pendahuluan wajib. Tugas pendahuluannya tidak dilakukan, maka praktikum itu ada 3 bagian utama ya. Pertama yang kita sebut sebagai persiapan praktikum itu berupa membuat jurnal penelitian, ya, mengerjakan tugas pendahuluan, lalu mengerjakan atau mengikuti tes awal. Nah, salah satu dari sini bolong, maka persiapan praktikumnya langsung dinilai 0. Ya, Anda tidak siap, boleh malah praktikum. Kalau misalkan Anda lakukan praktikum di lab, saya akan seperti itu ya prinsipnya. Persiapannya nggak ada, ya udah langsung nggak usah praktikum, dipulangkan. Nah, kalau persiapannya, lalu berikutnya tahapan kedua adalah tahap praktikumnya, ya, melakukan praktikumnya. Nah, nanti dinilai dari cara kerjanya. Ini kita bicara kalau ada di lab gitu ya. Tapi kalau misalkan di sini kita nggak bisa langsung nilai seperti itu. Nah, tahapan ketiga adalah evaluasinya. Evaluasinya berupa diskusi dengan asisten, membuat laporan praktikumnya. Nah, dari laporan. Kadang-kadang ada yang 2 tahapnya selesai, 1 tahapnya nggak selesai. Nah, saya biasanya semuanya harus lengkap. Ya, nggak bikin laporan, ya udah nolkan aja praktikumnya. Semuanya langsung dinolkan. Ya, simple. Kenapa? Karena ini tanggung jawab satu rangkaian. Satu rangkaiannya harus lengkap. Ya, kalau Anda nggak mengikuti salah satunya, maka itu akan rusak rangkaiannya. Ya, apain dinilai. Kalau saya sih seperti itu. Jadi ini semua tahapannya harus dilakukan. Ya, berdiskusi dengan asisten. Anda diharapkan untuk aktif ya. Kemudian mengikuti pengarahan praktikum juga, Anda melakukan praktikum, berdiskusi dengan asisten, lalu kemudian membuat laporan praktikum. Nah, ini alur praktikumnya kira-kira seperti ini. Anda sudah harus menyiapkan jurnal, tugas pendahuluan, nanti teknisnya bagaimana pengumpulannya, ini nanti bisa dibahas dengan asistennya. Tapi kalau saya sarankannya adalah kita langsung aja gunakan platform di Teams-nya. Nanti saya akan buatkan folder gitu ya,
praktikum 1. Nah, nanti Anda bisa, atau saya tinggal buat assignment aja gitu kan. Nanti Anda bisa langsung kumpulkan di situ jurnalnya, tugas pendahuluannya di situ. Ya. Kita sepakati saja semuanya dalam format PDF saja ya, kalau begitu. Kita sepakati formatnya dalam format PDF. Ada yang punya kesulitan nggak? Misalkan saya tidak ada komputer atau laptop, jadi tidak bisa membuat file PDF. Ada yang punya permasalahan seperti itu nggak di kelas ini? Tidak ada atau tidak ada yang bicara gitu. Sepertinya aman. Sungkan untuk sepertinya aman. Oke, untuk Anda gitu. Tapi kita kan nggak tahu ya. Teman Anda misalkan seperti apa. Nanti kalau misalkan ada yang kurang nyaman bilang iya di sini, nanti bisa DM ke saya. Nanti kita akali ya. Misalkan Anda tulis dengan rapi, tapi syaratnya ya. Kalau punya keterbatasan jangan semena-mena juga gitu ya. Tulis tetap harus dengan rapi sampai bisa terbaca gitu ya. Anda tulis dengan rapi di kertas misalkan ya. Lalu kemudian di fotonya harus jelas juga ya, nanti dikirimkan, bolehlah seperti itu. Nanti silakan DM ke saya, kirimkan private message ke saya gitu ya. Anda punya kendala di sini, maka saya nggak ngirim PDF. Kalau yang lainnya pakai format PDF biar gampang. Nah kemudian setelah itu ketika tugasnya sudah lengkap, maka praktikum dimulai sesuai shift masing-masingnya gitu ya. Nah, kemudian praktikum dimulai. Nah, setelah itu tes awal diumumkan di general ya, akan diposting. Nah, kemudian ada pengarahan Pimprak di Teams ya, kita gunakan Teams saja. Nah, nanti pengarahan oleh asisten di channel kelompoknya. Jadi nanti kita akan buatkan channel-channel di Teams ini. Kita bikin grup atau dibikin kelompok, misalkan dibagi 6 kelompok, kita bikin 6 channel. Nah, masing-masing sudah masuk ke channelnya untuk pengarahannya ya. Pengarahan asisten itu ada di channel-channel kelompoknya. Kemudian Anda mengerjakan praktikum di rumah masing-masing. Nah, diberi waktu sekitar 1 minggu hingga didapatkan laporan. Nah, kemudian laporannya dikirimkan atau disubmit lagi ya. Nah, seperti itu kira-kira alur praktikumnya. Cukup jelas ya? Ada yang ingin ditanyakan dulu? Rasanya cukup jelas lah di sini ya. Nah, alur praktikumnya kira-kira seperti ini. Tugas pendahuluan dan jurnal dikumpulkan selambat-lambatnya pukul 10.00 WIB. Ini aturannya sama dengan kelas lain ya, nggak akan saya rubah berarti. Foto atau pindai berkas dan unggah ke PDF ke folder kelompok di MS Teams. Ya, nanti di-upload ke sana, diunggah ke sana ya. Nah, tes awal dilakukan serentak pada 10.00 WIB. Nah, berkas soal akan diberikan di General MS Teams. Nah, jika berkas jawaban perlu diunggah, pengumpulannya dilakukan di folder kelompok lagi. Nah, ini nanti teknisnya akan dibahas belakangan lah. Nah, pengarahan umum tadi oleh Pimprak dibahas di general. Nah, nanti pengarahan oleh asisten masing-masing Anda lihat di channel masing-masing kelompoknya. Diskusi awal dengan asisten melalui fitur Meet, ya, kesepakatan waktu melakukan percobaan mandiri. Diskusi akhir dengan asisten ya dilakukan di channel kelompok MS Teams, entah itu berupa sinkron atau asinkron. Ya, kalau sinkron berarti Anda nanti akan meeting seperti ini ya langsung. Kalau asinkron nanti berarti asistennya akan memberikan misalkan kayak ringkasan tentang modul-modul ini gitu ya. Nanti Anda bisa baca, atau misalkan asistennya mengupload video gitu ya. Nah, nanti Anda bisa dengarkan itu kapanpun. Oke, pengumpulan laporan paling lambat seminggu setelah percobaan ya, dikumpulkan di folder kelompoknya. Nah, plagiat dalam pengerjaan TP jurnal laporan sama dengan tidak lulus praktikum. Tidak lulus praktikum sama dengan apa? Tidak lulus matkul ini, Pak. Iya, sama dengan tidak lulus mata kuliah ini ya. Jadi
jangan lakukan plagiasi. Ini tugasnya nggak terlalu banyak, jurnalnya nggak akan terlalu banyak, laporannya juga nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi kita sudah lakukan hal-hal waktu dulu ya, laporan itu seabrek-abrek. Ya. Kalau praktikum itu kita habis waktu, tapi kesini-sini kita coba lakukan penyesuaian ya. Anda nggak perlu lagi seperti itu. Nah, tapi harapannya adalah tetap dijaga integritasnya ya. Jujur itu mahal. Ya, jujur itu mahal. Kalau misalkan sebenarnya murah, ya, cuman jujur doang gitu. Tapi di Indonesia kenapa ya jadi mahal gitu ya? Karena kita nggak tahu ada budaya seperti apa itu, atau nggak takut gitu kan untuk berbuat tidak jujur. Nah, kalau bisa, Anda wajib untuk mempertahankan nilai kejujuran ya. Jadi TP, jurnal, laporan itu Anda harus lakukan sendiri ya. Anda kerjakan mandiri, jangan ada plagiat, jangan ada copy paste dari website tertentu. Itu kelihatan. Cara ngeceknya tinggal kita copy paste lagi ke Google, Anda ketahuan tuh. Berkali-kali saya ketemu kasus seperti itu di laporan, langsung ambil copy dari website gitu kan ya, dikiranya kita nggak tahu. Pas cek, wah ini dari website ini, kita tinggal tulis saja Anda plagiat dari website ini, saya tulis alamatnya. Bahkan sampai ke pengerjaan skripsi ada yang kayak begitu kan, memalukan banget gitu. ITB lagi gitu kan ya, di ITB kayak begitu, aduh ampun. Jangan sampai seperti itu. Oke. TP, pertanyaan TP dicantumkan di akhir modul ya. Nah, jawaban dituliskan ya di kertas A4. Kalau saya sih lebih cenderung kalau misalkan bisa Anda tulis di Word, langsung di save as PDF, langsung Anda kirimkan ya, Anda upload, Anda lakukan seperti itu ya. Tapi karena ini aturannya sama untuk berbagai kelas, mungkin ada kebijakan tertentu, ya udahlah untuk TP kayak gini ya, ditulis tangan di kertas A4, lalu di foto-fotonya harus jelas ya. Kira-kira seperti itu. Jurnal percobaan ditulis tangan ya, ini juga harus ditulis tangan ya di A4 ya, lalu di unggah. Format jurnalnya ini nanti, ini slide-nya nanti saya kasih ke channel, ke grup ini ya, ke tim. Nanti saya upload. Nah, formatnya, ada judul percobaannya, tujuan percobaannya, prinsip percobaannya ya. Ingat, bedakan prinsip percobaan dengan teori dasar. Ketika Anda bicara teori dasar itu kayak bab tinjauan pustaka gitu ya. Kalau kita bicara prinsip percobaan, misalkan prinsip pengukuran konsentrasi protein dengan metode Lowry. Prinsip percobaan adalah seperti ini aja, simple. Prinsipnya adalah protein dapat diukur konsentrasinya menggunakan alat spektrofotometer UV vis gitu ya. Nah, protein bisa direaksikan dengan menggunakan reagen tertentu, reagen A misalkan, reagen ini akan menghasilkan kompleks protein, dengan reagen tersebut menghasilkan warna ini, warna biru yang diamati itu sebanding dengan konsentrasinya. Oleh karena itu bisa ditentukan konsentrasinya dengan menggunakan alat spektrofotometer dengan panjang gelombang sekian titik, udah. Itu yang namanya prinsip percobaan. Kalau teori dasar itu yang panjang. Spektro adalah alat yang begini. Metode prinsip kerja spektro adalah seperti ini. Protein merupakan ini. Itu panjang, itu teori dasar. Kalau prinsip percobaan adalah prinsip yang mendasari kenapa percobaan ini bisa kita lakukan. Ya. Alat dan bahan, ya, tambahkan MSDS-nya. Diagram alir percobaan. Ya, itu format untuk jurnalnya, kemudian ada data pengamatannya. Saya biasanya beli kertas atau buku untuk jurnal. Anda sempat praktikum kimia dasar kan ya, sebelum pandemi ini? Sempat ya, pastilah. Sempat. Ya udah tau lah, intinya ini mah ya, format jurnal kayak gini.
Nah, ini Anda buat seperti ini, tulis tangan, ya, untuk meminimalisir Anda tidak melakukan copy paste gitu ya. Jadi Anda bisa lakukan seperti ini, diagram alir, Anda bisa gunakan dalam bentuk seperti ini, tulisan gitu ya, cara kerjanya, atau saya sih lebih senang pakai seperti ini, pakai gambar-gambar seperti ini. Tapi intinya, diagram jurnal ini adalah dibuat agar Anda bisa paham. Ya, agar Anda bisa paham. Jadi Anda tentukan sendiri mana yang lebih Anda pahami. Anda tuliskan seperti ini atau tuliskan seperti ini. Ya, ditulis laporan praktikum. Oh, ternyata nggak boleh ada yang ditulis di komputer, harus tulis tangan semua. Ya sudah, tulis tangan semua deh. Ya, jadi semuanya fix kita lakukan di kertas A4. Nah, ditulis tangan di kertas A4, nanti tinggal di foto, ya, diunggah, formatnya baru ke PDF gitu ya. Oke. Caranya simple. Kalau misalkan untuk laporan, Anda install coba aplikasi yang namanya CamScanner, CAMSCANNER, itu gratis ya. Itu bisa dengan mudah untuk memfoto dokumen. Nah, hasil fotonya langsung kayak atau seperti kayak nge-scan gitu ya. Langsung bisa seperti itu. Coba nanti install di handphonenya CamScanner, CAMSCANNER. Nanti itu berguna banget tuh untuk membuat untuk proses mengunggah file PDF seperti ini. Format laporannya seperti ini ya, nanti saya kasih. Nilai praktikumnya 15% dari tugas pendahuluan, 10% tes awal, jurnal 15%, laporan 30%, ujian praktikum 20%, kehadiran dan keaktifan 10%. Ini saya belum bagi ya, untuk kelas ini saya belum bagi. Nah, saya pengen konfirmasi dulu. Selvia, untuk hari Jumatnya Anda ikut ke kelas K05 atau ke K04 juga? Selvia hadir di sini? Selvia Gus Fahlevi hadir? List partisipannya nggak ada di saya. Di partisipannya tidak ada, Pak. Tidak ada ya, Selvia? Tidak ada, oke. Nah, soalnya ada dia pindah dulu ke sini karena ada bentrok gimana. Ada nggak yang dari K05 yang pindah masuk ke kelas ini dulu? Selvia. Nanti kelompoknya akan dibagi ya. Nah, kira-kira seperti itu untuk pertemuan awal praktikum. Jadi nanti ini satu lagi, mungkin saya kasih lihat modulnya kali ya. Modul SITH ini. Nah, ini dia modulnya. Nah, nanti Anda akan diberikan modulnya. Nah, misalkan untuk amilase ya, yang akan dilakukan nanti seperti apa, ya Anda bisa baca-baca dari modulnya. Nah, ini ada tugas pendahuluannya, segala macam ya, isolasi DNA, ya kan? Nanti kita coba mengisolasi DNA dari rumah aja, gitu ya, nggak di lab. Nah, nanti ada beberapa bahan yang mungkin Anda perlu siapkan juga, mungkin seperti itu. Nah, untuk reaksi fotosintesis, gitu ya. Dan yang terakhir nanti, nah ini misalkan reaksi fotosintesis, gitu ya. Kita lubangi daun, ya nanti kita suntikan satu larutan tertentu, nanti kita cek kira-kira seperti apa. Lalu kita nyalakan lampu gini, seperti ini, nanti dicek cakram daunnya akan mengambang atau tidak. Nah, nanti akan dibahas lah pada praktikum nanti. Nggak akan saya jelaskan di sini. Nah, terakhir, menghitung laju respirasi pada ragi ya. Ini terkait dengan proses fermentasi. Kita tahu proses fermentasi ini
melibatkan sebenarnya reaksi atau proses glikolisis ya pada ragi, menghasilkan etanol dan CO2 ya. Kalau di ragi hasil piruvatnya diubah menjadi ke etanol dan CO2. Nah, nanti kita akan lakukan praktikum kira-kira seperti ini gitu ya. Nanti kita mengamati laju respirasinya. Ya, memang cukup terbatas gitu ya yang bisa kita lakukan di rumah gitu ya. Karena nanti kok praktikumnya misalkan cuman gitu aja, ya bisa aja saya kasih praktikum yang lainnya. Tapi ya, misalkan Anda harus membeli pipet mikro gitu kan ya, Anda harus menyediakan pipet mikro ya kan, Anda nggak mungkin juga ya menyediakan seperti itu. Pipet mikro aja harganya sekitar 4 juta gitu ya, masa nanti buat praktikum di rumah masing-masing orang mengeluarkan modal seperti itu. Nah, sekarang baru kebayang, baru ngerti ternyata praktikum itu ternyata biayanya mahal ya. Nah, nanti Anda di sini praktikum mandiri, Anda akan menyiapkan bahan-bahannya sendiri nih ya, mau nggak mau kita harus seperti itu ya. Makanya bersyukur nanti kalau misalkan sudah bisa masuk, Anda punya ada mata kuliah yang ada praktikumnya, serius di praktikumnya, karena itu ilmu yang mahal nanti kalau Anda konversi ke rupiah, itu menyediakan bahan-bahannya, menyediakan peralatannya ya, dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan kah sampai sini? Pak, saya ingin bertanya, Iya. kalau di praktikum biokimia sendiri, apakah ada teknis reimburse atau mungkin penggantian dana kalau misalnya membeli alat dan bahan gitu, Pak? Kayaknya sih enggak ya. Oke. Kalau karena kan yang reimburse kan harusnya sebenarnya dari ITB, ITB-nya dianin dari negara, negaranya aja nggak punya uang. Oke. Jadi nanti bisa-bisa dari coba aja ditanya ke ininya, ke apa, ke jurusannya ya. Karena kan sebenarnya praktikum ini juga kan layanan, kita memberikan layanan, masa layanan kita yang ngegantiinnya, waduh repot nanti ya. Sudah melayani suruh ganti rugi juga, aduh kayaknya enggak. Jadi tapi tenang aja ya, saya berharap gini, ini tetap masih bisa disediakan. Kenapa? Karena praktikum-praktikum di sini ini hanya menyediakan alat dan bahan yang kalau dari sisi dirupiahkan nggak terlalu memberatkan, insya Allah ya, insya Allah. Nanti silakan dicek lagi, nggak terlalu memberatkan kok. Ya, misalkan Anda beli ragi Fermipan. Kalau misalkan harganya saya beritahu satu bungkusnya 5.000, ada yang merasa keberatan nggak di sini? Oh, 5.000 itu sangat berarti buat saya. Gitu. Saya nggak bisa nih, karena itu berat banget. Yang tadi nanya coba misalkan, kalau misalkan 5.000 gitu modalnya untuk satu modul gitu. Alhamdulillah nggak terlalu memberatkan. Insya Allah. Nah, makanya insya Allah nggak terlalu memberatkan lah ya, insya Allah ya. Jadi ini udah didesain juga, memang kita nggak pakai bahan-bahan yang mahal-mahal, enggak lah. Jadi yang bisa sehari-hari itu cuka, ini kan banyak ya, sabun tinggal ambil minta ke orang tuanya gitu kan. Nah, paling misalkan kayak ada etanol gini, nah coba biasanya cek di stok P3K ada lah gitu ya, etanol 70% dan seterusnya. Nah, nanti misalkan untuk buah ya tinggal beli buahnya, sebagian Anda pakai buat percobaan, sebagian bisa Anda makan, kan gitu ya, pakai etanol dingin ya, kira-kira seperti itu. Untuk berikutnya misalkan Anda butuh bola lampu pijar setara 100 watt, Anda pakai pinjam dulu aja di lampu ruang tamu Anda misalkan gitu ya, Anda taruh di lampu meja belajar gitu, mudah-mudahan ada lampu meja belajarnya. Kalau enggak tinggal beli fitting, Anda rangkai sendiri, bisa lah seperti itu. Nah, beli suntikan paling ya kan, ini murah juga. Gelas plastik kita nggak pakai gelas kimia gitu ya. Kalau Anda pakai gelas kimia mahal. Kalau Anda punya budget silahkan boleh. Kalau Anda nggak punya, Anda bisa pakai gelas plastik penting juga ya. Dan bahannya cuma butuh bayam ya, soda kue merek Kupu itu cuma paling berapa ribu ya. Pasti ada juga ini di dapur kalau misalkan Anda sudah ada di rumah, harusnya seperti itu
Jadi bahannya harusnya tidak memberatkan juga ya. Kayak ini ragi, tadi saya bilang kalau satu bungkusnya itu 5.000. Beli satu pack tuh biasanya isi 3 bungkus itu 15.000 lah, ya kan? Nggak terlalu memberatkan banget. Spidol, penggaris, ya, pemanas nih nanti bisa diakalin pakai apa. Timer stopwatch sudah bisa pakai HP. Ya, gelas bening, ambil aja gelas di rumah dulu pakai. Sendok makan, sendok teh pasti ada. Plastik wrap mungkin butuh ya. Nanti bisa ganti aja pakai plastik apaan gitu kalau Anda nggak punya plastik wrap gitu. Anda pakai plastik misalkan apa gitu dilapisi misalkan. Nah, termometer ini opsional ya. Kalau misalkan nggak ada juga nggak apa-apa. Jadi harusnya tidak memberatkan. Jelas ya? Ada lagi pertanyaan? Pak, mau tanya untuk modul dan nanti pembagian kelompoknya akan dikirim kapan? Nanti saya coba cek dulu ya. Mungkin minggu depan lah. Saya baru kasihnya ya. Saya baru susunnya untuk modul udah bisa saya kirimkan sebenarnya. Tapi nanti saya coba tanya dulu untuk kelas-kelas lainnya. Karena ini kita harus satu paket gitu dengan kelas-kelas lainnya. Yang lainnya sudah diberikan atau belum modulnya. Itu satu. Kalau untuk kelompoknya, nanti saya akan coba bagi dulu ya. Mungkin saya baru bisa baginya nantilah pas weekend saya kerjakan ya, minggu depan hari Senin gitu udah dapat kelompoknya ya. Seperti itu. Baik, terima Ada kasih lagi Pak. pertanyaan? Punten Pak, saya mau tanya. Tadi kan di jadwal itu ada yang satu tanggal, terus ada 2 modul. Itu maksudnya dalam satu kali pertemuan kita 2 modul atau gimana ya Pak? Iya, artinya iya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini sih sepertinya iya, 26 Maret ya kan, ke 9 April itu jaraknya 2 minggu. Nah, karena ada 2 pertemuan, makanya dikasih jarak Anda bisa mengerjakan 2 minggu gitu kan ya. Jadi memang maksudnya adalah sebenarnya ini teknisnya nanti gimana asisten ya. Nanti asistennya apakah dia lakukan ini dalam satu kali pertemuan atau nah, misalkan 26 Maret dan nanti berarti di tanggal misalkan 2 Aprilnya gitu. Ya, itu nanti teknisnya nanti dilihat sama asisten. Baik, Paham? terima kasih Pak. Paham Pak. Tapi yang jelas ini kan dari jeda dari 26 Maret ke 9 April itu 2 minggu. Nah, 2 minggu itu adalah untuk 2 kali percobaan. Kan gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Filenya saya upload dulu ya untuk pertemuan awal praktikum. Saya upload di Microsoft Teams-nya dulu. Di sini pertemuan awal praktikum biokimia umum. Info. Oke. Saya upload. Terus ada lagi pertanyaan? Pak, izin mau nanya. Iya. Untuk ujiannya jadinya hari Jumat kah, Pak? Atau hari... Iya, tanggal berapa sih waktu itu saya pernah bilang? 20 ya? Hari Sabtu ya rasanya. Apa hari apa tuh? Rasanya tanggal 20 waktu itu saya bilang. Saya lupa. Oh, jadi fixnya tanggal 20, Pak? Seingat saya ya. Seingat saya, nanti saya coba cek lagi ya. Iya, Pak. Mau ini aja, Pak. Soalnya hari Jumat itu ada UTS yang lain juga, Pak. Kalau Jam nggak salah sih 9. 20 Sabtu tuh kan. Iya, Sabtu. Nanti saya coba tanyakan lagi untuk kelas lainnya kira-kira hari apa ya. Lalu mau tanya, Pak, untuk yang soal tutorial yang pernah Bapak tampilin itu apakah akan di-share ke file? Enggak. Waktu kemarin ya cek aja Di dari itu aja. videonya. Waktu itu kan pernah saya bilang Anda bisa screenshot dulu gitu ya. Screenshot.
Ya Oh, baik, Pak. gitu. Coba tanya ada yang pernah nge-screenshot nggak? Tapi ya nggak ngaruh, nggak bakalan dari situ kok. Iya, Pak. nggak bakalan ini. Anda baca dari textbooknya aja. Baca dari jangan malas baca textbook ya. Textbooknya itu nanti menyimpan informasi yang sangat-sangat banyak ya. Anda cukup baca dari textbook ya. Dari textbooknya itu apa sih kemarin lupa jadinya. Strayer ya. Anda pakai Strayer situ, nah udah enak. Atau pakai Leninger bisa. Oke, yang Oke, ini baik. udah. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Nah, info untuk pertemuan awalnya sudah. Nanti saya coba tanya dulu modulnya apakah sudah boleh di-share. Kalau sudah boleh, nanti saya akan share. Nanti PR untuk saya berarti adalah membagi kelompok ya, dan memastikan tanggal ujiannya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya pikir cukup kali ya. Atau ada pertanyaan tentang materi perkuliahan yang tadi? Ya, silakan, boleh. Ini saya filter dulu, nanti mungkin slide-nya akan saya filter dulu, ya. Iya Pak, Supaya saya nggak terlalu banyak, nanti saya upload. Ya. kalau misalnya mau ini Pak sedikit jelasin vaksin COVID itu gimana kerjanya Pak? Vaksin COVID, gimana kerjanya, itu Anda lihat lagi di bagian, itu bukan ke arah DNA, tapi Anda lihat lagi pada waktu awal-awal saya pernah bahas tentang materi apa ya waktu itu ya. Aduh, saya lupa. Ada di slide yang sebelumnya. Ya, kalau vaksin COVID akan sama dengan vaksin-vaksin lainnya gitu ya. Nggak harus COVID-nya. Cuman kalau cara kerjanya maksudnya. Ya, itu lebih ke arah interaksi dengan reseptornya aja nanti. Di mana ya? Saya lupa waktu itu. Mungkin di bagian protein ya Pak? Enggak, yang ada IG, enggak, mau di karbohidrat rasanya ya. Pernah ada. Di karbohidrat rasanya. Saya ingat saya tuh dulu. Glikan ini. Lupa saya di mana. Di protein sih rasanya enggak. Di bagian sini ya. Nah, ini pada bagian imun respons ya. Itu udah pernah kita bahas rasanya. Ya, intinya sama aja ya. Cuman nanti untuk vaksinnya kan kalau Anda ikuti perkembangannya, ada yang pakai apa namanya? Ada yang pakai virus yang dilemahkan gitu kan ya. Ada yang pakai mRNA. Nah, itu nanti akan berbeda dari tingkat misalkan efek sampingnya, tapi dari tingkat misalkan efektivitasnya segala macamnya. Tapi kita nggak bicara vaksinnya kalau di sini sih. Itu nanti ada bagian khusus lagi. Saya nggak punya kapasitas untuk bicara di situ karena saya nggak terlalu, bukan ahli di bagian situnya ya. Saya paham tapi saya nggak berani bicaranya gitu. Ibarat kalau dokter gigi, Anda pengen bicara tentang penyakit tertentu ya mungkin dia bisa paham ya, tapi dia nggak punya kapasitas untuk bicara di situ. Ya, kalau untuk vaksin COVID gitu, Anda cari di YouTube banyak itu yang ngebahas-bahasnya ya. Cari di artikel-artikel mana itu banyak nanti yang bahasnya. Oke, cara kerjanya akan sama dengan vaksin-vaksin yang lainnya. Ya, yang beda nanti adalah reseptor-reseptornya ya. Nanti ada reseptor yang misalkan protein ACE2-nya segala macam dan segala macam. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain yang terkait mata kuliah kita aja deh.
Ada lagi pertanyaannya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, itu ya tugasnya, ini kan masih ada sisa waktu ya, Anda sekalian cek link video yang tadi saya berikan ya, Anda coba buka, Anda lihat, apa namanya, Anda lihat, Anda pelajari ya tentang proses-prosesnya ya untuk wawasan Anda. Oke, saya pikir cukup kalau tidak ada pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih, Pak. Ya. Makasih, Pak. Makasih Pak.